memang kematian itu adalah sesuatu yang secara akli memang menakutkan. Tetapi pada hakikatnya kematian itu sebetulnya adalah perpindahan alam manusia dari alam dunia ini ke alam lain, ke alam kematian, yang hal itu adalah suatu keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara para insan yang dimuliakan Allah, para arif dan bijaksana, kaula muda yang berenergi, para ulama soleh adalah orang-orang yang selalu menjadi obrolan menarik bagi kita dalam rangka mengingat-ingat perilaku-perilaku mulia yang pernah dicontohkan begitu flamboyan sekali, sehingga perilaku mereka menjadi catatan-catatan emas yang menjadi sejarah besar bagi kita untuk dijadikan suri tauladan. Itu baru ulama soleh, belum kepada sahabat, belum lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu perilaku para sahabat dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih mulia. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, meneruskan kitab kajian yang kemarin tentang akhlak para ulama yang saleh. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tamannil mauti idza khafu ala anfusihim liwuku'i fima yaskhatullahu azza wa jalla alaihim wa dhalika bi amaratin tadhharu lahum min anfusihim hiya kal muqaddimatil ma'asi wal qara'in ma'dudatin minal adillah fi kathirin minal mawadi wa kadzalika tamanna Abu Bakrin al-mauta radhiyallahu anhu. Sebagian dari akhlak mereka, wa min akhlaqihim, setengah saking akhlake pira-pira para ulama soleh, tamannil mauti utawi ngarep mati. Kematian adalah sesuatu yang ditakutkan oleh rata-rata manusia di dunia ini, karena memang kematian itu adalah sesuatu yang secara akli memang menakutkan. Tetapi pada hakikatnya kematian itu sebetulnya adalah perpindahan alam manusia dari alam dunia ini ke alam lain, ke alam kematian, yang hal itu adalah suatu keniscayaan. Artinya setiap manusia harus mau tidak mau harus mengikuti prosedur ilahi itu. Jadi
ketakutan sebetulnya adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kematian. Salah satu dari hal yang paling ditakuti Nabi adalah umatnya ini takut kepada kematian dan cinta kepada dunia. Para ulama soleh mereka mengharapkan kematian. Salah satu bentuk jiwanya adalah mengharapkan kematian, tetapi ada lanjutannya di kitab ini. Idza khafu ala anfusihim liwuqu'in fi ma yaskhatullah. Mereka itu mengharap mati jikalau mereka itu jatuh atau mereka itu khawatir terhadap jatuh terhadap apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, para insan yang dimuliakan Allah, kematian itu harus kita pahami. Mengharap kematian di sini harus kita pahami. Yang dimaksud mengharap kematian bukan mengharap kematian yang maknanya pendek, yang maknanya dangkal, tetapi sangat mendalam. Karena beberapa kasus di dunia, orang yang mengharap mati itu beragam. Orang yang mengharap mati karena putus asa dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dilarang di dalam agama. Inilah yang kemudian terjadi praktek bunuh diri. Banyak orang yang bunuh diri, putus asa terhadap kesulitan hidup, putus asa terhadap kesusahan hidup, sehingga mereka mengambil keputusan yang sangat fatal. Mereka mengharap mati, tidak mati-mati, akhirnya bunuh diri. Jelas ini bukan yang dimaksud di dalam kitab ini. Hal itu adalah sangat dilarang dan sangat bertentangan dengan fitrah agama manapun, apalagi agama Islam. Para ulama itu di sini mengharapkan kematian jika mereka itu seandainya hidupnya ini justru mencelakakan mereka karena dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi alasan. Jadi dengan kata lain, para ulama itu tetap berjuang hidup, mempertahankan kehidupan, memperjuangkan agama agar tetap hidup dengan satu kata, asalkan Allah ridho. Kalau Allah tidak ridho terhadap kehidupan ini, kalau Allah itu tidak ridho terhadap kehidupan mereka, maka lebih baik ulama itu ya mati saja, mengharap mati untuk menikmati alam yang lebih hakiki. Jadi mengharap kematian di sini harus dipahami secara logika dan juga betul-betul masuk terhadap pemahaman akal dan sesuai dengan agama. Seperti jihad juga, jihad itu ketika orang ingin jihad, yang diharapkan adalah kematian agar masuk surga. Justru itu menjadi persoalan di dalam agama. Jihad itu ya memang harus menang, orang Islam harus hidup. Pilihan mati itu adalah pilihan terakhir. Jadi kedua-duanya, hidup asalkan Allah ridho, mati juga asalkan Allah ridho. Dan di sini dilanjutkan di dalam kitab ini, wadzalika bi amaratin tazharu lahum min anfusihim hiya kal muqaddimati lil ma'asi wal qara'in ma'dudatin minal adillah. Mereka itu takut, yang dimaksud takut jatuh terhadap murka Allah itu, mereka itu membaca tanda-tanda amarat, tanda-tanda seperti pengantar-pengantar terhadap maksiat, indikasi-indikasi terhadap maksiat, itu yang ditakuti oleh mereka. Jadi mengharapkan kematian di sini adalah
kematian yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mati dalam rangka menghindari keputusasaan. Dan ini terjadi kepada sahabat besar Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang sangat besar, As-Siddiq. Beliau salah satu sahabat yang memberikan contoh mengharapkan kematian jika hidup ini seandainya tidak diridhoi oleh Allah justru menjadi murka Allah. Lebih baik mati, tetapi lebih baik ya hidup juga kalau seandainya hidup ini betul-betul di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dengan panjenengan semua tetap di dalam payung besar Allah Subhanahu wa taala, di bawah nama agung Allah Subhanahu wa taala, yakni di bawah nama agung Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga hidup kita betul-betul diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.